Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azria Yundianti dengan NIM 22252210047 kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengkongruenan linear untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nopal Yosi. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengkongruenan linear. Oke, pertama kita harus tahu dulu ya definisi dari pengkongruenan linear. Nah, jika suatu pengkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1, maka pengkongruenan tersebut dinamakan pengkongruenan linear. Nah, ini yang perlu kita ingat. Variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Oke, lanjut. Bentuk umum dari pengkongruenan linear yaitu AX kongruen dengan B modulo M, dengan AX tidak kongruen dengan 0 modulo M. Oke, lanjut. Di sini ada contoh dari bentuk-bentuk pengkongruenan linear. Nah, yang pertama itu ada 5X kongruen dengan 4 modulo 7. Ini merupakan pengkongruenan linear, karena di sini kan pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1 ya, ini kan 5X, pangkatnya 1. Nah, kemudian di sini 4 ya, bukan 0. Jadi ini memenuhi syarat pengkongruenan linear. Nah, sedangkan yang kedua di sini ada X pangkat 5 dikurangi 2X ditambah 9 kongruen dengan 7 modulo 9. Ini bukan merupakan pengkongruenan linear. Kenapa? Karena di sini kita lihat pangkat dari variabelnya itu 5, dan 5 itu kan lebih dari 1. Nah, makanya itu, ini bukan merupakan pengkongruenan linear. Oke, lanjut. Kita perhatikan, untuk pengkongruenan 5X kongruen dengan 4 modulo 7, di sini jika X-nya 19, maka 5 kita kalikan dengan 19 ya, itu hasilnya kan 95. Jadi kan di sini jadi 95 kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, ini adalah suatu kalimat pengkongruenan linear yang benar. Nah, kemudian jika X-nya sama dengan min 9, berarti kan 5 kita kalikan dengan min 9, jadinya itu min 45. Dari sini berarti min 45 kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, ini juga merupakan suatu kalimat pengkongruenan linear yang benar. Nah, yang perlu kita ingat ya, di sini ada catatan bahwa untuk nilai-nilai X yang lainnya seperti min 16, min 2, 5, 12, dan seterusnya akan diperoleh kalimat-kalimat pengkongruenan linear yang benar. Kenapa? Karena bentuk AX kongruen dengan B modulo M ini berarti AX dikurangi B sama dengan KM, atau AX sama dengan B ditambah KM. Oke, lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi dari pengkongruenan linear berdasarkan jumlah solusinya. Yang pertama yaitu pengkongruenan linear yang tidak mempunyai solusi. Yang kedua yaitu pengkongruenan linear yang memiliki tepat satu solusi. Dan yang ketiga yaitu pengkongruenan linear yang memiliki D solusi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu pengkongruenan linear yang tidak mempunyai solusi. Jadi kan kita tahu ya, bentuk umum dari pengkongruenan linear itu AX kongruen dengan B modulo M. Nah, di sini, menurut teorema 5.10, menyatakan bahwa jika FVB dari A dan M, ini FVB dari A dan M ya, tidak habis membagi B, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M tidak mempunyai solusi. Nah, jadi untuk pengkongruenan linear yang tidak mempunyai solusi, syaratnya itu FVB dari A dan M-nya tidak habis membagi B. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada 4X kongruen dengan 23 modulo 8. Berarti kan A-nya itu 4, M-nya itu 8, dan B-nya itu 23. Nah, pertama-tama kita cari dulu FVB dari A dan M. Jadi di sini FVB dari 4 dan 23. Nah, untuk mencari FVB-nya, di sini saya menggunakan bentuk kanonik dari 4 dan 8. Nah, berarti bentuk kanonik dari 4 itu kan 2 pangkat 2, kemudian bentuk kanonik dari 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, berarti FVB-nya itu kan 2 pangkat minimal dari 2 dan 3. Berarti kan 2 pangkat 2 ya. Berarti FVB dari 4 dan 8 itu 4 ya. 2 pangkat 2 itu kan 4. Langkah selanjutnya yaitu kita cari tahu nih, FVB dari 4 dan 8 ini habis membagi 23 atau tidak. Jadi kan FVB-nya itu 4. Nah, 4 itu ternyata kan tidak habis membagi 23 ya. 23 tidak bisa dibagi dengan 4 kan ya. Nah, berarti di sini FVB dari 4 dan 8 tidak habis membagi 23. Maka pengkongruenan linear
4x kongruen dengan 23 modulo 8 tidak mempunyai solusi. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pengkongruenan linear yang mempunyai tepat satu solusi. Nah, tadi ya, bentuk umum dari pengkongruenan linear yaitu AX kongruen dengan B modulo M. Lalu, teorema 5.11 menyatakan bahwa jika FEB dari A dan M habis membagi B dan FEB dari A dan M itu adalah 1, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M memiliki tepat satu solusi. Nah, jadi untuk pengkongruenan linear yang mempunyai tepat satu solusi, syaratnya itu FEB dari A dan M-nya adalah 1. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini contoh yang pertama, itu ada 3x kongruen dengan 9 modulo 11. Berarti kan A-nya 3, M-nya 11, dan B-nya yaitu 9. Pertama-tama, itu kita cari dulu FEB dari A dan M, itu FEB dari 3 dan 11 ya. Nah, FEB dari 3 dan 11 itu kita dapatkan menggunakan bentuk kanoniknya, itu diperoleh FEB-nya 1 ya. Nah, 1 ini habis dibagi 9. Nah, berarti pengkongruenan linear 3x kongruen dengan 9 modulo 11 ini memiliki tepat satu solusi ya. Jadi kan lanjut, solusinya itu apa ya? Nah, di sini cara mencari solusinya. Jadi kan 3x kongruen dengan 9 modulo 11 ya. Nah, di sini ada 3, lalu sini ada 9. Ini kan sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya, diperkecil. Di 3 dibagi 3 itu kan 1. Berarti kan di sini jadinya X. Nah, kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Nah, jadi di sini X kongruen dengan 3 modulo 11. Nah, kenapa 11 ini kok nggak ikutan dibagi 3? Karena kan di sini kita dapat ya FEB-nya 1. Nah, berarti 11 ini kita bagi 1 gitu. Nah, jadi kita peroleh solusinya adalah 3. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Di sini ada 2x kongruen dengan 7 modulo 5. Berarti kan A-nya itu 2, M-nya itu 5, dan B-nya itu 7. Nah, kita cari FEB dari A dan M. Berarti FEB dari 2 dan 5. Bentuk kanoniknya itu 2 itu 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 0. 5 itu 2 pangkat 0 dikali 5 pangkat 1. Nah, berarti FEB-nya kan pangkat minimalnya ya. Berarti 2 pangkat 0 dikali 5 pangkat 0. Hasilnya yaitu 1. Nah, FEB dari 2 dan 5 kita peroleh 1. Nah, 1 ini habis membagi 7 tidak ya? Nah, pasti habis ya. 7 dibagi 1 hasilnya ya 7 gitu ya. Nah, makanya itu pengkongruenan linear 2x kongruen dengan 7 modulo 5 memiliki tepat satu solusi. Oke, lanjut. Solusinya kita cari menggunakan cara berikut ini. Nah, tadi kan kalau tadi itu A dan B-nya sama-sama bisa kita perkecil ya, langsung gitu. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya. Di sini ada 2, di sini 7. Nggak bisa kita langsung perkecil. Lalu gimana caranya? Caranya yaitu B kita tambahkan dengan kelipatan M. Nah, berarti kan B-nya itu 7, M-nya itu 5. Nah, yang pertama berarti kita coba dulu dengan kelipatan 1 ya. Berarti 7 ditambah 5 kali 1. Berarti kan 2x kongruen dengan 7 ditambah 5 kali 1 modulo 5. Berarti kan 7 tambah 5 berapa? 12. Nah, berarti ini 2x kongruen dengan 12 modulo 5. Nah, di sini udah ada 2 dan 12. Tuh. Nah, sama-sama bisa kita perkecil ya. Kita bagi 2. Jadi kan 2 dibagi 2 itu 1, 12 dibagi 2, 6. Jadi ya, modulo 5 ini FEB dari 2 dan 5. FEB dari 2 dan 5 itu kan 1 ya. Berarti modulo 5 ini dibagi 1, jadi tetap modulo 5. Nah, jadi di sini X kongruen dengan 6 modulo 5. Makanya itu solusinya adalah 6. Lanjut, bentuk yang ketiga yaitu pengkongruenan linear yang mempunyai B solusi. Tadi ya, bentuk umumnya yaitu AX kongruen dengan B modulo M. Nah, teorema 5.12 menyatakan bahwa jika FEB dari A dan M ini habis membagi B, lalu FEB dari A dan M itu adalah D, maka pengkongruenan linear AX kongruen dengan B modulo M memiliki B solusi. Jadi untuk pengkongruenan linear yang punya B solusi ini, syaratnya itu yang pertama. Kita dapat nih FEB dari A dan M itu D, di mana D itu adalah suatu bilangan bulat. Ternyata bilangan bulat tersebut bisa membagi B, habis membagi B. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengkongruenan linear yang punya B solusi. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini ada 12x kongruen dengan 21 modulo 27. Berarti A-nya itu 12, M-nya itu berapa? 27, dan B-nya itu 21. Lalu kita cari dulu FEB dari A dan M. FEB dari A dan M berarti kan FEB dari 12 dan 27 ya. Nah, bentuk kanonik dari 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Lalu 27 itu 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat
di sini untuk mencari FED-nya pangkat minimalnya ya, berarti 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1. Nah, berarti kan 2 pangkat 0 ini 1 ya, 3 pangkat 1 itu 3. Nah, makanya itu FED dari 12 dan 27 adalah 3. Nah, berarti B-nya itu adalah 3. B sama dengan 3. Nah, kemudian 3 ini harus membagi 21 atau tidak? Nah, ternyata kan 3 ini harus membagi 21 ya, karena 21 dibagi 3 itu hasilnya 7 ya. Nah, makanya itu pengkongruenan linear 9x kongruen dengan 27 modulo 36 memiliki 3 solusi. Oke, lanjut. Untuk mencari solusinya, dari sini tadi kan 12x kongruen dengan 21 modulo 27. Ini kan 12, 21, 27. Tadi kan FED-nya 3 ya, berarti kan kita coba bagi 3 semuanya. 12 dibagi 3 kan 4, 21 dibagi 3, 7. Terus modulo 27 dibagi 3 kan jadi modulo 9. Dan di sini 4 dan 7 sama-sama belum bisa kita perkecil ya. Berarti kita pakai cara yang kelipatan ini ya, penjumlahan B dengan kelipatan M. Berarti yang pertama itu 7 ditambah dengan 9, jadi kan 16. Jadi 4x kongruen dengan 16 modulo 9. Jadi kan bisa kita perkecil ya. Jadi kan x kongruen dengan 4 modulo 9. Berarti solusi pertamanya kita dapat yaitu 4. Nah, kemudian lanjut ya, karena solusinya ada 3, berarti kita cari lagi. Nah, di sini kita jumlahkan lagi 16 ditambah 9, 25. 25. Ini masih belum bisa kita perkecil ya. Terus tambah lagi dengan 9, jadi 34. Nah, 34 dengan 4 pasti belum bisa diperkecil. Lalu kita jumlahkan lagi, ditambah 9, jadi 43. Belum bisa kita perkecil juga. Berarti kita lanjut, jumlahkan lagi, 43 ditambah 9 didapatkan 52. Nah, di sini 4x kongruen dengan 52 modulo 9, bisa kita perkecil ya. Ini 4 dibagi 4 itu 1, 52 dibagi 4 itu 13. Jadi solusi yang keduanya itu yaitu 13. Karena baru 2, kita cari satu solusi lagi ya. Kita jumlahkan lagi, 52 tambah 9, 61, belum bisa diperkecil. Lalu kita jumlahkan lagi, 61 tambah 9, 70, belum bisa diperkecil juga. Kita jumlahkan lagi, jadi 79, belum bisa juga. Nanti kita jumlahkan lagi, tambah 9, jadi 88. Di sini bisa kita perkecil ya. Jadi 4 dibagi 4, 1, 88 dibagi 4 itu 22. Nah, berarti solusi ketiganya yaitu 22. Nah, dengan demikian kita peroleh solusinya, jadi kan ada 3 ya, yaitu 4, 13, dan 22. Baik, sekian pemaparan materi tentang pengkongruenan linear. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.